Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2B ingin presentasikan hasil diskusi kami yang bertopik penguat daya dari mata kuliah elektronika lanjut. Di sini terdiri anggota kelompok Brian Timothy Ginting dengan NIM 120, 130, 154. Saya sendiri Hendra Sinaga, NIM 120, 130, 151. Eh, Ketiga itu Goodwill dengan NIM 121, 130, 142. Dengan Miftahul Rahmat, NIM 120, 130, 173. Lanjut. Sini kan milik latar belakang yaitu penguat daya adalah elemen penting dalam berbagai sistem elektronik modern yang digunakan dalam banyak aplikasi seperti audio, telekomunikasi, hingga peralatan berdaya tinggi. Di era teknologi yang semakin berfokus pada efisiensi energi, penguat daya memiliki peran sentral dalam meningkatkan penggunaan daya secara optimal dengan mengurangi pemborosan energi. Berbagai jenis penguat daya telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, baik dari segi kualitas sinyal, efisiensi, maupun daya keluaran. Seiring berkembangnya perangkat portable, sistem komunikasi nirkabel, serta kebutuhan suara berkualitas tinggi, pemahaman teknologi penguat daya menjadi sangat krusial. Dengan pemahaman yang lebih baik, para insinyur dapat merancang sistem elektronik yang lebih efisien dan berkinerja tinggi. Di sini ada tiga tujuan. Yang pertama, memahami prinsip dasar kerja penguat. Kedua, menjelaskan jenis-jenis penguat daya dan pengaruhnya terhadap efisiensi serta kualitas sinyal. Ketiga, mengetahui aplikasi utama penguat daya dalam berbagai bidang. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penguat daya. Kelima, memahami tantangan desain dalam menyeimbangkan efisiensi dan kualitas sinyal. Pengertian dan fungsi penguat. Penguat daya atau power amplifier adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk meningkatkan daya sinyal listrik agar dapat menggerakkan beban seperti speaker atau antena. Penguat ini digunakan di berbagai aplikasi, termasuk sistem audio, transmisi radio, dan perangkat komunikasi. Pertama, peningkatan daya. Penguat daya mengubah sinyal input memiliki daya kecil menjadi sinyal output dengan daya yang lebih besar, sehingga dapat menghasilkan suara atau sinyal yang lebih kuat. Kedua, impedansi. Impedansi ini dirancang dengan impedansi input atau output tertentu. Impedansi input biasanya lebih tinggi untuk menghindari pembebanan pada sumber sinyal, sedangkan impedansi output lebih rendah agar cocok dengan beban atau seperti speaker. Ketiga itu ada efisiensi. Di efisiensi ini memiliki tingkat efisiensi yang menunjukkan seberapa baik daya input diubah menjadi daya output. Mana efisiensi ini penting untuk mengurangi pemborosan energi dan minimalkan pemanasan. Keempat itu ada kualitasnya. Di sini selain meningkatkan daya, penguat daya juga bertanggung jawab untuk pertahankan kualitas sinyal. Penguat yang baik tidak hanya menguatkan sinyal, tetapi juga linearitas agar tidak terjadi distorsi. Oke, di sini saya Brian Timothy Ginting akan menjelaskan apa saja kelas-kelas dari penguat daya. Yang pertama ada kelas A. Penguat kelas A menawarkan kualitas reproduksi sinyal yang sangat baik. Transistor dioperasikan pada posisi tengah di dalam wilayah aktif, yang memungkinkan amplifikasi sinyal penuh 360 derajat. Meskipun outputnya memiliki inversi 180 derajat terhadap sinyal input. Meskipun ideal untuk menjaga kualitas sinyal, bias tengah pada titik Q ini menjadi salah satu kelemahan utama penguat kelas A. Transistor terus beroperasi pada setengah jalur, yang menyebabkan arus mengalir secara konstan, menghasilkan panas yang berlebihan dan efisiensi rendah, sekitar 25%. Penguat kelas A umumnya digunakan dalam perangkat berdaya,
perangkat berdaya rendah seperti radio dan sistem suara luar ruangan, serta lebih cocok untuk amplifikasi sinyal berdaya rendah. Dengan tambahan kapasitor bypass, penguat ini mampu memberikan penguat sinyal AC yang signifikan pada perangkat berdaya rendah. Lalu yang kedua ada kelas B. Penguat ini dibuat untuk mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang berlebihan pada penguat kelas A. Letak titik berada di ujung kurva karakteristik, sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang. Transistor membutuhkan sekitar 0,7 volt untuk menyala dan ada bagian sinyal yang memiliki kurang dari 0,7 volt. Pengalihan pasangan transistor secara bergantian ini menyebabkan distorsi crossover pada sinyal output. Namun pengalihan alternatif ini akan menghasilkan lebih sedikit panas, sehingga meningkatkan efisiensi penguat kelas B hingga 78%. Peningkatan efisiensi ini membuat penguat kelas B sangat cocok untuk perangkat yang dioperasikan dengan baterai. Lalu yang ketiga ada kelas AB. Penguat kelas AB merupakan perpaduan antara kelas A dan kelas B, dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari keduanya. Penguat ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kelas A dan menghasilkan distorsi yang lebih rendah daripada kelas B. Pada kelas AB, arus bias tetap ada bahkan ketika tidak ada sinyal input, sehingga mengurangi distorsi crossover yang sering terjadi pada kelas B. Dengan efisiensi berkisar antara 50% hingga 70%, penguat ini sering digunakan dalam aplikasi audio seperti amplifier, hi-fi, dan sistem suara rumah, di mana keseimbangan antara kualitas suara dan efisiensi sangat dibutuhkan. Lalu ada kelas C. Penguat ini mirip dengan penguat kelas B, yaitu titik keras berada di daerah cutoff transistor. Perbedaan antara penguat kelas B dan penguat C adalah penguat kelas C hanya perlu satu transistor untuk bekerja normal, tidak seperti penguat kelas B yang menggunakan dua transistor. Hal ini karena penguat kelas C khusus dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak sinyal saja. Penguat kelas C tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal sehingga tidak memperhatikan bentuk sinyal. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Pada penguat kelas C, sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC untuk membantu kerja penguat. Penguat kelas C ini mempunyai efisiensi yang tinggi sehingga sampai 100%, namun dengan fidelitas yang rendah. Lalu ada kelas D. Penguat ini adalah penguat yang menggunakan teknik modulasi lebar pulsa atau PWM, atau metode switching untuk menghasilkan sinyal output. Transistor pada penguat ini berfungsi seperti saklar, bergantian antara posisi on dan off, sehingga mengurangi pemborosan daya dalam bentuk panas. Dengan efisiensi yang sangat tinggi, sering melebihi 90%, penguat kelas D cocok digunakan pada aplikasi berdaya tinggi dan hemat energi, seperti speaker portable, sistem audio, serta perangkat elektronik bertenaga baterai. Meskipun efisien, desain penguat kelas D harus berhati-hati untuk meminimalkan distorsi sinyal. Baik, selanjutnya aplikasi penguat daya, di mana penguat daya memiliki kelas-kelas yang sudah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Yang pertama, kelas A diaplikasikan pada amplifier audio high fidelity atau hi-fi. Yang kedua, peralatan audio profesional dan pemancar sinyal dengan sedikit distorsi. Dari kelas A ini memiliki kelebihan dan kelemahan.
di mana kelebihannya menyediakan kualitas sinyal yang sangat baik dengan distorsi yang minimal, namun memiliki kelemahan yaitu efisiensi rendah dan menghasilkan panas yang signifikan. Selanjutnya yang kedua ada kelas B, di mana pengaplikasiannya terdapat pada sistem radio dua arah, amplifier audio dengan daya tinggi, sistem komunikasi radio frekuensi. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari penguat daya kelas B, di mana kelebihannya yakni efisiensi lebih tinggi dibandingkan kelas A. Namun kelemahannya mengalami distorsi crossover pada saat transistor beralih. Selanjutnya penguat daya kelas AB, di mana pengaplikasiannya pada amplifier audio untuk home theater, amplifier sistem suara pada mobil, dan amplifier perangkat elektronik konsumen. Kelebihan dan kelemahan dari penguat daya kelas AB yakni kelebihannya memiliki efisiensi dibandingkan kelas A dengan distorsi yang lebih rendah dari kelas B. Namun kelemahannya yakni kurang efisiensi dibanding penguat D. Selanjutnya penguat daya kelas C. Pengaplikasiannya pada pemancar radio frekuensi tinggi atau RF, sistem radar, dan perangkat telekomunikasi seperti stasiun radio dan TV. Kelebihan dari penguat daya kelas C ini sangat efisien untuk sinyal gelombang pembawa frekuensi tinggi. Namun kelemahan dari kelas C ini menghasilkan distorsi tinggi, tidak cocok untuk audio. Selanjutnya yang terakhir kelas D, di mana pengaplikasiannya yakni speaker portable dan sistem audio nirkabel, amplifier subwoofer, dan perangkat elektronik portable dengan baterai. Kelebihan dari penguat daya kelas D ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi sehingga hingga dari 90% dengan produksi panas minimal. Namun kelemahannya yakni butuh desain yang baik untuk mengurangi distorsi akibat switching. Selanjutnya contoh soal penguat daya yang pertama, di mana sebuah penguat kelas A memiliki daya input sebesar 1 watt dan efisiensi 25%. Lalu hitunglah daya output yang dihasilkan dan beberapa daya yang hilang sebagai panas. Di sini kami menggunakan rumus P out sama dengan eta dikali P in. Kemudian menghitung daya output. P out sama dengan 0,25 persen dikali 1 watt sama dengan 0,25 watt. Selanjutnya menghitung daya yang hilang. Menggunakan rumus P hilang sama dengan P in dikurang P out. Yang mana yakni 1 watt dikurang 0,25 watt sama dengan 0,75 watt. Masuk untuk contoh soal penguat daya yang kedua. Penguat kelas B memiliki daya input sebesar 10 watt dengan efisiensi itu 50%. Hitunglah daya output yang hilang. Dengan ini kita bisa lihat daya inputnya atau P-in itu sebesar 10 watt, efisiensinya itu 50% atau bisa diubah menjadi 0,5. Rumus daya output yang kita buat di sini yaitu P out sama dengan efisiensi kali P in. Hitunglah daya outputnya. Jadi daya P out sama dengan 0,5 kali 10 watt sama dengan 5 watt. Dan kita menghitung daya yang hilang yaitu P hilang sama dengan P in kurang P out sama dengan 10 watt kurang 25 watt sama dengan 5 watt. Terus lanjut kita ke contoh soal yang ketiga, sebuah penguat kelas AB yang memiliki daya input sebesar 5 watt, efisiensinya itu 60%. Hitunglah kita ditanya itu tentang untuk menjawab output yang dihasilkan dan daya yang hilang.
Penjelasannya kita dapat daya inputnya itu Pin sebesar 5 watt, efisiensinya itu 60% dan bisa kita ubah menjadi 0,6. Rumus daya outputnya yaitu P out sama dengan efisiensi kali Pin. Hitunglah daya outputnya. Jadi P out sama dengan 0,6 kali 5 watt sama dengan 3 watt. Hitung daya yang hilang itu daya hilang P hilang sama dengan P in kurang P out sama dengan 5 watt kurang 3 watt sama dengan 2 watt. Terus lanjut kita ke contoh soal yang terakhir yaitu sebuah penguat kelas D memiliki daya input sebesar 15 watt dan efisiensinya 90%. Hitunglah daya output dan daya yang hilang. Penjelasannya di sini daya inputnya itu Pin sama dengan 15 watt, efisiensinya itu 90%, bisa diubah menjadi 0,9. Rumus daya outputnya yaitu P out sama dengan efisiensi kali Pin. Jadi kita dapat menghitung daya outputnya P out sama dengan 0,9 kali 15 watt sama dengan 13,5 watt. Hitunglah daya yang hilang. Daya yang hilang itu P hilang sama dengan P in kurang P out sama dengan 15 watt kurang 13,5 watt sama dengan 1,5 watt. Jadi beberapa tadi mulai dari contoh soal yang pertama sampai keempat sudah saya jelaskan dan yang terakhir itu referensi yang kami dapat itu adalah 8. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.